Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Dani. Kali ini kita masuk di tema 3, subtema 1, lanjutan yang kemarin. Kita masuk di pembelajaran yang kedua. Oke, sudah siap? Mari kita lanjutkan materi kita. Nah, oke, kita masuk di pembelajaran yang kedua ya. Coba dibuka buku cetaknya halaman 12. Coba kita baca lagi. Ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, di situ terdapat benda yang terbuat dari kayu. Ada beberapa macam. 6 ya, 6. Ada buffet, ada kursi, ada meja, pensil, kursi lagi, dan mungkin itu rak sepatu ya. Coba kita baca dulu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung atau figura. Figura, tahu figura? Kalian tahu enggak figura? Figura itu bingkai foto. Ya, tahu ya, yang pinggir tepi-tepiannya foto itu namanya figura. Lanjut, kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Baliknya, pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log itu dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nanti silakan langsung kalian kerjakan ini ya. Ada beberapa pertanyaan atau wacana 1-5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Sangat mudah. Oke, ini skip saja. Nah, untuk selanjutnya ini kalian kerjakan juga. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Silakan tulis nama bendanya dan fungsinya apa atau kegunaannya. Oke, kegunaannya apa? Kursi untuk duduk misalnya, dan seterusnya. Kalau ini silakan kalian buat jumlahnya 10 ya. Jangan ini cuma berapa ini? 6. Jangan cuma 6, 10. Oke. Nah, coba kita lanjutkan.
obrolan Siti ini. Halaman 15 ya. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu hingga menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, ini Siti ya. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, coba nanti juga kalian kerjakan ini. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nomor 3, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Oh, ini masih ada. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Oh, tidak usah ini. Ini tidak usah. Oke, cukup mungkin. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pak Dani akhiri. Oh ya, sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk memenuhi serat setiap hari dengan memakan buah-buahan agar tubuhmu semakin sehat dan imun tubuhmu semakin kuat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.